Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi kelas 6 muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai peta pikiran dan kalimat efektif. Yang pertama kita pelajari adalah peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu metode yang dapat membantu kita untuk menemukan informasi penting dari suatu teks. Nah, berikut adalah contoh peta pikiran. Di peta pikiran berikut ini terdapat 6 kata tanya, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, 6 kata tanya ini dapat membantu kita untuk menemukan informasi penting dari suatu teks. Kemudian, cara membuat peta pikiran. Yang pertama kita lakukan adalah membaca seluruh teks dengan cermat. Lalu yang kedua, kita dapat menuliskan kalimat tanya seperti peristiwa apa yang terjadi, mengapa peristiwa itu dapat terjadi, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu, bagaimana peristiwa itu dapat terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, dan di mana peristiwa itu terjadi. Lalu langkah ketiga, kita akan menemukan informasi penting sesuai kalimat tanya yang telah kita tentukan sebelumnya. Sekarang kita akan belajar cara membuat peta pikiran. Yang pertama, kita akan membaca teks berikut ini. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widoyo-Diningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Setelah kita membaca seluruh teks tersebut, sekarang kita akan membuat 6 kalimat tanya. Yang pertama adalah peristiwa apa yang terjadi. Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah peristiwa yang terjadi adalah pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Panglima Jepang. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Nah, jawabannya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widoyo-Diningrat, dan Marsekal Terauchi. Lalu pertanyaan ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya, peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian pertanyaan keempat, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Dalat, Saigon. Lalu pertanyaan kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya, karena Jepang terdesak oleh tentara sekutu, sehingga Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menyampaikan bahwa Jepang akan memerdekakan bangsa Indonesia. Lalu pertanyaan keenam, bagaimana peristiwa itu terjadi? Jawaban dari pertanyaan ini adalah pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan karena golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Nah, ini adalah 6 kalimat tanya beserta jawaban yang sesuai dengan isi teks sebelumnya.
Jadi seperti ini bentuk dari peta pikiran jika kita memasukkan jawaban-jawaban tersebut ke dalam peta pikiran ini. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama apa. Apa, informasi yang berkaitan dengan apa adalah peristiwa yang terjadi adalah pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Panglima Jepang. Lalu berikutnya ada kata tanya mengapa. Nah, informasi penting yang berkaitan dengan kata tanya mengapa adalah Jepang terdesak oleh tentara sekutu sehingga Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menyampaikan bahwa Jepang akan memerdekakan bangsa Indonesia. Kemudian, siapa? Nah, informasi penting yang berkaitan dengan pertanyaan siapa adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widoyodiningrat dengan Marsikal Terauchi. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan bagaimana. Informasi penting yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimana adalah pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan karena golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Lalu pertanyaan kapan. Informasi yang berkaitan dengan pertanyaan kapan adalah pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Panglima Jepang terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Lalu yang terakhir pertanyaan di mana. Informasi penting yang berkaitan dengan pertanyaan di mana adalah pertemuan tersebut terjadi di Dalat, Saigon. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini dapat kalian lihat di buku tema 2 kalian, halaman 46. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? SPOK adalah singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Unsur subjek itu seperti saya, kamu, kita, kami, kalian, dia, dan mereka. Lalu predikat itu seperti kegiatan atau tindakan yang dilakukan, misalnya belajar, belanja, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Lalu yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ini adalah tabel yang menunjukkan contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Kita bisa lihat yang pertama, kalimat tidak efektif di contoh pertama, yaitu banyak anak-anak sedang bermain di taman. Nah, kata banyak dan kata anak-anak itu memiliki makna yang sama, di mana jumlah anak-anak tersebut lebih dari 1. Jadi, kita bisa memilih atau menghapus kata banyak. Nah, kalimat efektif yang benar adalah anak-anak sedang bermain di taman. Yang kedua, kalimat tidak efektif berikutnya, Mela adalah salah satu murid paling terpandai di sekolah. Kata paling dan kata terpandai itu memiliki makna yang sama, di mana sangat pandai seperti itu. Nah, jadi kalimat efektifnya yang benar, Mela adalah salah satu murid terpandai di sekolah. Kita bisa menghapus kata paling. Lalu, contoh kalimat tidak efektif berikutnya adalah kemarin Andi di sekolah. Nah, kalimat ini tidak sesuai dengan ciri-ciri kalimat efektif di mana tidak terdapat predikat atau tindakan yang dilakukan. Hanya terdapat subjek saja, yaitu si Andi. Nah, jadi kalimat efektif yang benar adalah kemarin Andi belajar di sekolah. Sekarang kalian harus mengerjakan tugas. Nah, jadi tugas hari ini adalah yang pertama, buatlah peta pikiran berdasarkan teks berikut ini.
Teks ini dapat kalian lihat di halaman 45 di buku tema 2. Teks ini berjudul Pertempuran Surabaya. Lalu soal yang kedua, buatlah 3 contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.